Saya berpikir sayang sekali kalau misalnya saya kuliah, kemudian cuman datang kuliah, ikut pelajaran, akademik, wah sayang banget. Potensi di luar sangat besar menurut saya. Jadi ya saya Mmm, harus menggali ilmu sebanyak-banyak. Kan dulu saya ketika kuliah itu, walaupun saya banyak di organisasi, di kampus juga saya jadi asisten laboratorium, Kang. Nggak, ada dibutuhkan satu orang sarjana fisika di angkatan darat, tentara katanya. "Coba aja," katanya. Jadi yang mengenalkan saya untuk daftar itu justru Prof. Made. Kami harus berlari sampai kami lupa kami sudah berapa keliling. Teknologi pertahanan itu hanya akan diberikan kepada negara yang dalam satu, alliance ya, satu iya. satu aliansi. Udah mah kita mendapatkan teknologinya susah, ketika kita menguasai sebuah teknologi juga pendekatannya bukan pendekatan akuisisi pertahanan, pendekatannya pendekatan pembelian. Selamat datang kembali di podcast Cinta MIPA. Kali ini kita akan berkenalan dengan sosok yang luar biasa, seorang lulusan fisika yang kini berkarir sebagai peneliti di TNI Angkatan Udara, yaitu Letkol Tekye H. Yogaswara PhD. Kang Yogaswara yang biasa kita panggil Kang Yoga, memulai perjalanannya dengan meraih gelar sarjana sains di bidang fisika dari Universitas Pajajaran pada tahun 2003. Tekadnya dalam mengejar ilmu terus berlanjut hingga ia menyelesaikan Magister Aeroastronautika di ITB pada tahun 2013 dan meraih gelar PhD dalam bidang Aerospace Engineering dari KAIST Korea Selatan pada tahun 2018. Tidak berhenti di situ, ia juga memperdalam ilmu pertahanan dengan meraih gelar Magister Han SPU dari Universitas Pertahanan RI pada tahun 2024. Sebagai seorang perwira TNI Angkatan Udara, Kang Yoga telah melalui berbagai pendidikan militer yang bergengsi, termasuk Sesko-AU dan Sekau, menjadikan salah satu prajurit terbaik di angkatannya. Selain itu, ia juga menekuni berbagai kursus spesialisasi seperti Guided Weapon Course di Inggris dan kursus sistem rekayasa di MIT Amerika Serikat. Saat ini, Kang Yoga tidak hanya aktif sebagai peneliti di TNI Angkatan Udara, tetapi juga menjabat sebagai lektor di Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan RI, Inspektur Kelaik Udaraan Pulsai Kemhan, dan Kepala Bidang Pusdatin KONI Jawa Barat. Pengalaman dan keahliannya telah diakui dengan berbagai penghargaan, termasuk Colin East Award di Australia dan menjadi finalis Sudirman Award pada tahun 2023. Dengan dedikasi dan pencapaiannya, Letkol Tekye H. Yogaswara PhD adalah sosok inspiratif yang berhasil menggabungkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Teteh, alumni FIPA Unpad yang kami cintai. Alhamdulillah pada malam ini kita berjumpa lagi di acara podcast Cinta MIPA, cerita interaktif alumni MIPA Unpad. Dan pada episode kali ini kita mengambil tema Mengawal Langit Nusantara. Tamu istimewa pada malam ini yaitu Kang Letnan Kolonel Teknik YH Yogaswara PhD, seorang peneliti di TNI Angkatan Udara dan juga pengajar di Universitas Pertahanan Republik Indonesia, juga Inspektur Kelaik Udaraan Puslaik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Selamat malam Kang Yogas. Siap, Panggilannya Kang Yogas. semangat. Ya. Selamat malam Kang Budi, rekan-rekan, akang-akang, teteh-teteh. Ya. Eh, Kang Yogas ini alumni MIPA Fisika angkatan 98 ya kan? Betul, angkatan reformasi. 98. 98 ini luar biasa, angkatan di mana terjadi di Indonesia perubahan yang besar.
huru-hara politik ya, Hmm. ketika awal-awal reformasi itu, eee, kebetulan saya pas baru lulus waktu itu, jadi terasa sekali, 97 pemilu, kemudian 98 reformasi. Nah, sebenarnya Kang Yoga bisa diceritakan, Kang Yogas, panggilan Kang Yogaswara, Iya, boleh. gimana awal-awal masuk fisika Unpad seperti apa? Ya, terima kasih Kang, Budi. Jadi dulu ketika 98 masuk Unpad itu, hawa reformasinya sangat terasa ya. Saya masih ingat waktu itu, saya kan dari SMA kampung ya, di Cicalengka ya, kemudian masuk ke Unpad, ketika Cicalengka, oh masuk Bandung Unpad, itu kan. kalau Cicalengka mah saya nggak berani bilang Bandung, soalnya itu kabupaten. Kabupaten. Eee, Iya, iya, iya. kemudian ketika masuk Unpad tuh, ini apa, ada tenda peleton gitu ya, tenda peleton, kampus perjuangan, poster di mana-mana, wah kerasa sekali hawanya itu. Hmm. Kemudian, saya masih ingat ketika ada kegiatan MIPA Bersatu tuh yang diajarin ya atau kegiatan Mabim, yang diajarin ya itu, bikin barikade, bingung saya, ini mau jadi apa? Saya waktu itu. Ya, ya Pas ospek ketika itu masuk ya? Unpad Pas ospek iya, atau pas pas ospek kan, pas pas ospek ospek, MIPA ya? kan ada Gitu. ospek MIPA kan, MIPA Bersatu, kemudian ada Iya, iya. ospek jurusan gitu kan. Yang saya sangat membekas itu ketika ospek jurusan sama MIPA Bersatu itu kan, waktu itu, push up berantai, tangan di kepala ya, kemudian, Oh, apa, di aspal ya? jalan aspalnya tuh baru selesai aspal yang masih banyak kerikilnya gini kan, waduh luar biasa. Iya, 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 iya. benar-benar kampus perjuangan waktu itu. Tapi itu MIPA tuh memang dulu, ya sejak saya masuk juga ada tuh apa, acara-acara seperti itu. Tapi Iya, memang di 98 kayak lebih, apa ya, eee, suasana perjuangannya mungkin lebih iya, terasa kali ya? betul, saya bisa merasakan suasana itu ya waktu pertama masuk itu. Dan, ketika masuk ke apa, di Unpad itu ya, suasananya kan panas, masih panas waktu itu, pohon-pohon tidak serindang sekarang, kondisinya panas, kemudian, waktu itu kami wajib gundul kan, harus botak ya, apalagi apa, semua mahasiswa baru harus wajib botak gitu. Waduh, wah kerasa banget itu, luar biasa. Udah kayak semi militer ya. Ternyata saya jadi tentara beneran kan, nggak Iya, iya. kebayang. Waktu di kuliah, gimana kan, masa itu himpunan atau SEMA, ikut nggak Aktif, atau gimana? iya betul. Mungkin bisa Jadi diceritakan? justru kalau kalau dihitung-hitung saya lebih banyak waktu saya lebih banyak di senat. Nah, Kang Didi salah satu dan Kang Sandri nih yang bawa-bawa saya sebenarnya. Oh, Eee, iya, iya. jadi dulu waktu kuliah ikutan LKMM gitu ya, kaderisasinya dari senat, kemudian, ikut kepengurusan BEM mulai dari Kang Nugi itu, Oh iya, Nugi teknologi betul, 94 ya? Mhm. Nugi 94. Kemudian waktu Kang Sandri jadi ketua BPM, saya anggotanya Kang Sandri dulu di BPM. Kemudian, setelah itu juga saya di himpunan, jadi ketua dewan himpunannya. Kemudian kan ada kongres nih, kongres tuh Kang, pemilihan ketua senat dan lain-lain. Saya jadi ketua Iya. presidium kongres. Oh, Apalagi ya, iya, iya. eee, mendirikan kaldera dulu. Kemudian ya waktu saya habis di situ. Kuliahnya mah asal datang aja gitu, ada ujian. Tidak baik untuk dicontoh ya untuk adik-adik yang mendengarkan podcast ini. Enggak, itu kayaknya mencontoh, saya mengalami hal yang sama soalnya. Saya berpikir sayang sekali kalau misalnya saya kuliah, kemudian cuma datang kuliah, ikut pelajaran, akademik, wah sayang banget. Potensi di luar sangat besar menurut saya. Jadi ya saya Mmm, harus menggali ilmu sebanyak-banyaknya. eee, berarti kan 98, kemudian lulus tahun berapa Kang Iga? Saya kuliah 5 tahun, lulus Oh, 2003 ya, 2003. 2003 ya? Ya, betul, saya lulus 2003. Jadi, saya dulu pembimbing saya itu Prof. Made, Prof. Made.
Prof. Made. Prof. Made. Oh, iya Jadi iya. waktu waktu saya kuliah, kemudian maksudnya di ujung, eee, perkuliahan, maksudnya ketika mau selesai, itu saya sudah diminta sama Prof. Made untuk bantu ngajar gitu ya, bantu Mmm. ngajar, bantu, ya sejenis asisten lah ya, asisten dosen. Ngambil apa tema Iya. tema skripsinya waktu itu? Oh, saya dulu pemodelan, sebentar, pe pemodelan, sistem transmisi saraf tunggal. Jadi kan, eee, saraf itu kan sebenarnya mengalirkan, sinyal listrik. Nah, Oh, saya buat bukan modelnya, saraf di biologi ya, ini mah saraf fisika ya? saraf biologi kan, saya kan Oh, saraf biofisik biologi? dulu. Oh Betul. gitu? Jadi si saraf-saraf itu kan, ada model matematikanya. Nah, si model matematikanya itu kemudian saya buat model matematikanya saya simulasikan. Jadi pemodelan dan simulasi, transmisi sel saraf Oh gitu. Nah, gitu ya? betul. Kan dulu saya ketika kuliah itu walaupun saya banyak di organisasi, di kampus juga saya jadi asisten laboratorium, Kang, asisten Mmm. laboratorium komputer. Kan itu sumber mata pencaharian dulu waktu kuliah ya. Karena kan dulu dibayar gitu kan, alhamdulillah. Jadi dari situ saya kenal banyak dengan sistem komputer, kenal dengan pemodelan, dan ya itu digunakan ketika saya melaksanakan skripsi. Jadi memodelkan, sistem saraf, maksudnya Betul, sistem saraf dalam tubuh lah ya, apakah betul, tubuh manusia atau tubuh hewan gitu ya. iya. Iya, betul, Jadi Kang. tapi sarafnya saraf tunggal gitu. Siap tunggal karena kan, ketika kemudian si sel saraf itu menjadi sebuah jaringan saraf, nanti, eee, kalau terlalu kompleks menjadi menyulitkan. Kan nanti Mmm. nanti akan beralih ke ini kan, ke algoritma jadinya, algoritma neural network. Nah, saya Oh, sebelumnya. Ya iya sebelumnya iya. ketika si sel sarafnya tunggal, bagaimana ketika si sel saraf itu mulai tereksitasi, kemudian ada threshold, dia bisa tereksitasi dan mengirimkan sinyal saraf melalui apa, neuron-neuronnya dan sebagainya. Saya Oke. luar biasa ternyata saya masih ingat ya. Ya, lalu setelah lulus 2003, apa langsung kerja atau gimana Oh, prosesnya? Wisuda pas tahun bulan apa tuh wisuda waktu itu? saya tuh wisuda Agustus 2003, Kang, dan saat itu Mhm. sudah bantuin, Prof. Made untuk ngajar, untuk ngisi kelasnya. Oh, waktu itu ngajar di Unpad ya? Ya, ngajar dalam Asisten lah artian gitu ya? asisten, betul, waktu itu saya masih ingat Kang Made, Prof. Made, meminta saya untuk, mengisi kelas, praktikum fisika dasar untuk kelas internasional tuh, gitu. Kemudian juga kelas extension saya bantu. Kemudian ketika saya beraktivitas di situ, ada pembukaan dosen, lowongan dosen untuk di Unpad. Oh ya udahlah saya ikutan gitu. Tapi di saat yang bersamaan, saya diberitahu sama Prof. Made, "Nggak, ada dibutuhkan satu orang sarjana fisika di angkatan darat, di tentara," katanya. "Coba aja," katanya. Jadi yang mengenalkan saya untuk masuk untuk daftar itu justru Prof. Made. Oh, oke. Jadi, ya saya masih ingat waktu itu wisuda Agustus 2003, kemudian saya ikut proses daftar gitu ya, seleksi-seleksi, ternyata lulus terus prosesnya. Ya udah akhirnya saya Mmm. masih ingat di bulan Desember 2003 itu saya tes PNS dosen Unpad dan yang waktu bersamaan juga, tes pusat untuk ke militer, gitu, Kang. Ya saya harus milih, ya udah akhirnya disarankan, eee, disarankan oleh keluarga ke militer, ambil militer. Jadi tes PNS Unpadnya itu saya udah tes tertulis, Kang, sudah tes tertulis, Udah tinggal lulus tuh? dipanggil wawancara, dipanggil Oh, wawancara, berarti kan tes tertulisnya udah lulus ya? Udah mungkin lewat lulus lah, maksudnya? sudah Mmm, lewat, saya nggak kalau tahu udah itu lulus wawancara atau enggak. udah lewat dong. Dipanggil wawancara. Saya masih ingat waktu itu tuh, saya tuh tesnya barengan sama Prof. Kamelia, barengan Oh, yang satu batch. 93 ya? Betul, jadi barengan sama, Prof. Kamel, kami tes sama-sama, kemudian saya masih ingat itu, hari Senin apa Selasa, saya harus datang wawancara di Unpad.
Tetapi hari Minggu saya harus lapor datang di seleksi tingkat pusat ke TNI. Jadi memang harus memilih. Oke. Jadi ya Akhirnya milih jadi PNS di antara TNI gitu ya, di TNI, dosen di ya, TNI. ya, Emang ya, latar belakang keluarga ada TNI juga? ibu bapak saya guru. Oh, Ibu guru. bapak saya guru, betul. Hmm. Guru. Palingan yang militer hanya kakak sepupu ya, kakak sepupu di militer. Oh, ada. Matematika Unpad 88, Kang Asep Suganjar. Oh, Asep Suganjar 88. Betul, Eh, matematika. Beliau yang duluan masuk jadi tentara. Oke, oke. Jadi tahun berapa itu masuk apa angkatan udara itu? Nah, jadi kan seleksi tingkat pusat itu yang tadi yang saya harus lapor datang hari Minggu itu, Kang. Kemudian ikut tes seleksi pusat bulan Desember. Saya masih ingat waktu itu 25 Desember 2003 itu masih di seleksi pusat. Oh iya, Nah, iya. betul. Jadi waktu itu yang agamanya Kristen ibadah Natalan lah ya. Natalnya di sana Oh gitu. sambil seleksi. Iya, Eh, iya, iya. tanggal 30 atau 31 baru pengumuman, Kang. 30 atau 31 pengumuman tuh. Pas malam tahun baru. Malam tahun baru, betul. Nah, jadi pas malam tahun baru itu saya dinyatakan lulus, baru berangkat ke Magelang untuk ikut pendidikan. Begitu, Kang. Oh, alhamdulillah. Luar Di biasa. Magelang berapa tahun pendidikan? Oh, kalau dari sarjana itu pendidikan di Magelang itu hanya 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Sama Jadi tuh kayak apa akademis betul. juga ada fisik, ada Ya, apa sama. semua. Hanya ya mungkin perbedaannya adalah kalau kalau yang di akademik kan memang pelajaran akademiknya itu selama 4 tahun. Nah, kalau kami yang lulusan sarjana dianggap pendidikan akademinya sudah selesai, jadi tinggal pendidikan militernya saja. Sebenarnya sih kalau pendidikan dasar kemiliteran itu intinya mengubah mindset dari sipil menjadi militer ya. Oh, oke, oke. Ya kan kalau kalau pada prinsipnya ketika sudah militer berarti sudah jadi kombatan, dalam perang boleh dibunuh itu kan sederhananya. Kemudian, belajar tentang chain of command, belajar, belajar dasar-dasar militer, kami menyebutnya P5, mulai dari penghormatan militer, kemudian dinas dalam, dan lain sebagainya. Oke. Intinya mengubah mindset, mengubah mental saja dari kehidupan sipil yang dianggap demokratis lah sederhananya ya. Iya, Kemudian masuk ke dunia militer yang semuanya mengikuti, komen ya. mengikuti kode etik, Hmm. mengikuti dan sebagainya, mengikuti change of command itu. Gitu kira-kira. Oke, oke. Oke, berarti Kang Yogas 2004 tuh udah masuk PNS, bukan PNS ya, masuk militer ya, Betul, Angkatan Udara betul. berarti ya. Setelah pendidikan kemudian langsung ditempatkan atau Oh enggak, apa dulu ya? tidak. Jadi, kami harus tetap sekolah lagi. Jadi kalau untuk kami di angkatan jadi secara prinsip, kan ketika di Magelang itu mengubah kita menjadi militer. Nah, ketika selesai di Magelang, kami masih, baru mendapatkan pendidikan dasar seorang perwira. Tapi kan kami punya punya kekhususan. Nah, nanti kami harus melaksanakan pendidikan lagi namanya pendidikan dasar kecabangan. Kecabangan itu korpsnya. Jadi kami harus tambah lagi sekolah. Kalau kami untuk di Angkatan Udara, sekolahnya nambah 3 bulan di Lanut Halim untuk, namanya dasar manajemen Angkatan Udara. Kemudian setelah itu baru sekolah lagi. Jadi saya masuk pendidikan awal 2004, lulus menjadi Letnan 2 2004 pertengahan Juli, pendidikan tambahan 3 dan 6, 9 bulan, baru awal atau pertengahan 2005 saya langsung ditempatkan. Nah, penempatannya langsung di Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Udara, Jadi gitu. penempatannya di apa, dinas apa tadi? Dinas Penelitian dan Pengembangan, Dinas Dislitbang. Litbang Angkatan Udara ya. Gitu. Ketika oke, di Litbang itu sorry, kita flashback lagi ke pendidikan ya selama di
pandemi itu, apa yang paling berkesan yang Kang Yoga alami lah selama kan itu berubah ya, merubah mindset dari seorang civilian menjadi kombatan gitu ya. Apa sih? Ya, Bisa diceritakan? yang paling semuanya berkesan sih kalau pendidikan ketika itu ya, karena benar-benar hal yang baru. Ketika berbicara harus ketika berbicara dengan, dengan lawan bicara itu berarti kita harus pastikan ini atasan atau bawahan gitu kan. Ketika atasan berarti kita harus punya sikap tertentu, menjawab dengan ucapan siap, penghormatan, dan lain sebagainya. Eee, ya ketika salah kita sudah jelas konsekuensinya gitu ya. Ketika benar, nggak dapat apa-apa karena memang hal yang harus dilakukan adalah hal yang benar gitu kan. Iya, iya. Ya lengkap lah ya dari mulai, eee eee, ketika ketika kami 98 ada ospek dan mabim di jurusan, di fakultas, ya Iya. mengulang itu 10 kali lipatnya. Jadi pokoknya push up-nya lebih kuat lah pokoknya. Ya, dulu saya nggak tahu ya mungkin karena telat, jadinya kuat aja gitu, apel siang harus lari, setelah makan harus lari, sebelum tidur Oh lari gitu? lagi. Kami harus berlari sampai kami lupa kami sudah berapa kilo. Oh gitu. Kalau masih ingat diulang terus ya? Oh, berarti kalau masih ingat masih masih belum jauh gitu. Oke Kang, kembali kita lanjut ya. Tadi setelah akademi kemudian penempatan di Litbang Angkatan Udara. Eee, Litbang Angkatan Udara tuh berdiri sendiri atau, ada terkait nggak dengan Litbang misalnya TNI Angkatan Laut atau di apa, marta-marta yang lain gitu ya? Iya, jadi kalau di Slitbang itu kami menyebutnya Badan Pelaksana Pusat Angkatan Udara, jadi Balakpus. Nah, jadi kalau secara struktur, dinas itu langsung di bawah Kasau. Begitu juga di Slitbang Angkatan Darat, di Slitbang Angkatan Laut, di masing-masing kami itu langsung perintahnya di bawah Kasau. Jadi tugas utama kami ya melaksanakan penelitian dan pengembangan. Kalau saya, bidang saya berarti, pengembangan material, eee, udara, khususnya bidang persenjataan kalau saya. Tapi karena bidang saya juga lebih ke sistem engineering, lebih banyak di, flight dynamics, bukan kadang, sering ketika bidangnya itu menjadi kalah, pengembangan pesawat drone misalnya, kemudian pengembangan roket dan lain sebagainya, gitu kan. Nah ini menarik nih, mulai masuk ke roket nih. Nah, dulu kan Indonesia tuh tapi saya nggak tahu ya, dapat banyak bantuan zaman dulu, zaman presiden pertama itu kan banyak bantuan, eee, dari Rusia kan, Iya, termasuk teknologi roketnya. Kan Rusia terkenal tuh dengan roket apa, Yutsaka apa namanya. betul Nah, itu kan teknologinya dari tahun 30-an, dari tahun 40-an sebetulnya. betul. Kenapa nggak adopsi aja, itu canggih sekali tuh, tinggal dikembangin dikit, wah Indonesia bisa jadi produsen roket dunia itu. Ya, betul, itu pertanyaan semua orang. Jadi, eee, Dislitbang ini adalah cikal bakal dari sekian banyak organisasi yang terkenal di Indonesia. Jadi Dislitbang ini awalnya dulu adalah, Lipnur. Jadi dulu Pak Nur Tanyo, almarhum Pak Nur Tanyo itu yang pertama kali mengembangkan, di Dislitbang ini. Kemudian, saya coba cerita dari awal nih Kang Budi. Jadi, Pak Nur Tanyo lah orang yang menggagas kegiatan penelitian dan pengembangan ini. Kemudian bagian pengembangan pesawatnya kemudian berubah menjadi PT-DI. Iya, Nah, kemudian ada pengembangan roket juga. Nah, bagian pengembangan roket itu berubah menjadi Lapan, sekarang menjadi BRIN. iya, Nah, bagian kami kemudian berpisah sendiri. Jadi secara historis, Dislitbang ini sudah melahirkan banyak sekali organisasi-organisasi besar. Nah, ketika nyambung dengan pertanyaan tadi, kenapa sih roketnya diadopsi saja? Dislitbang Aulah yang dulu meluncurkan roket pertama Kartika 1 di Indonesia. Satuan saya, Kang.
Hmm. tahun 1960, saya lupa 64 atau 6 berapa ya. Nah, kamilah yang pertama kali meluncurkannya, jadi roket Kartika namanya. Oke. Kalau misalnya, Kang Budi bermain ke Lanud Husein, di seberang PTDI akan ada monumen roket Kartika. Itu kantor saya, Kang. Jadi kantor saya lah yang pertama kali mengembangkannya. Kemudian ada lagi proyek-proyek pengembangan roket Prima, roket Widya, dan lain sebagainya. Kami juga yang mengembangkan. Nah, kemudian, kemampuan itu kemudian beralih, dilanjutkan menjadi 8, Kang. Oh, oke. Dilanjutkan menjadi 8. Nah, Jadi sekarang yang untuk ngurus roket tuh 8 ya? 8 dulu, Kang. Dulu, Kang, dulu. Betul. Hmm. Dulu tuh menjadi kemampuannya 8. Dia menjadi sebuah institusi sendiri. Tetapi, inisiasinya, pengembangan awal-awalnya itu ya di Disbidbang AU. Saya ketika beberapa tahun yang lalu beres-beres dokumen, itu dokumen-dokumen pengembangan roket Prima, roket Widya, roket, roket-roket yang lainnya itu lengkap di kantor kami. Saya masih ingat sekali ketika membuka sebuah dokumen itu yang tanda tangan itu Pak Nurtanio, tanda tangan basah, Hmm. Kak, dokumennya. Oh, gitu. Jadi ya kemudian pertanyaannya kenapa tidak diadopsi? Karena memang ketika beralih ke 8 dan kami di Dislitbang sendiri, ada sebuah sudut pandang yang berbeda untuk pengembangan roket. Pengembangan roketnya di 8 itu fokusnya bukan lagi untuk pertahanan. Walaupun sebenarnya ada juga beberapa roket yang dikembangkan untuk pertahanan, tapi secara prinsip roket-roket yang dikembangkan oleh 8 saat itu tujuannya adalah untuk, tujuan sains. Roket sonda misalnya, atau sampai dengan roket yang besar untuk SLV, Satellite Launch Vehicle misalnya. Nah, sedangkan untuk roket-roket di militer, ya kami menyebutnya roket militer itu menggunakan pendekatan, yang berbeda dengan roket-roket di sipil, Kang. Kalau roket sipil memang biasanya menggunakan roket-roket berbasis composite namanya. Sekarang kan dikenal dengan roket HTPB di 8 atau di BRIN. Kalau kami di militer, roketnya itu bahan bakarnya biasanya bahan bakar padat dan bahannya double base. Double base itu berarti nitrogliserin, nitroselulose ya, karena beda Iya. performance gitu. Jadi ketika pertanyaan kenapa sih tidak di copy paste saja. Teknologinya saat itu memang, Indonesia hanya menggunakan, propelan yang sudah ada, Kang, ketika diluncurkan. Jadi Indonesia saat itu sepertinya tidak diberikan teknologi untuk membuat propelan secara mandiri, saat itu. Oh, oke. Jadi, ya propelannya sudah ada aja gitu. Gitu, Kang. Bukan karena ini ya, karena saya juga kan kebetulan ada saudara yang kerja di lab. Jadi memang mereka ngembangin roket, tapi, Oke, roketnya kayaknya tujuannya bukan untuk pertahanan memang ya, lebih betul. ke ya meluncur ke larinya ke satelit lah segala macam. Tapi waktu, pembuatan roket untuk prototipe atau tesnya tuh kecil gitu ya, maksudnya tuh. Betul. Nah, tapi dengan peta global sekarang ya, kondisi global sekarang itu kan rasanya ya, kita wajib punya punya kapasitas gitu ya. Perang Betul. sekarang kan udah ya kayak kemarin Iran dengan Israel tuh udah antar antar itu kan, antar roket lah Betul. gitu ya, antar roket. Dan kalau belajar dari Uni Soviet dulu ya, yang terkenal dengan Sakanya itu, eee, nah ini juga, ini kan soal policy-nya nih. Kita nih sekarang apakah masih bisa bebas gitu ya ke Rusia karena ya itu tadi kan pesawat sebagian dari Amerika gitu ya, atau dari Eropa gitu, sebagian lagi ada yang dari Rusia gitu ya. Ini tuh, menghambat atau justru kita tuh bisa ngambil semuanya gitu ya? Itu gimana ya? Saya suka Eee, penasaran iya, ini. eee, ini ini pertanyaan semua orang gitu ya, karena kan kalau misalnya kita kembali ke, politik luar negeri, kita dikenalnya politik luar negeri bebas dan aktif gitu ya. Betul, Eee, betul. dari sudut pandang bebas aktif ya,
mungkin dianggap sebagai kelebihan, kita bisa mendekat ke sudut manapun gitu ya, ke negara manapun. Semua negara menjadi negara yang bersahabat dengan kita gitu ya. Kita tidak tergantung dari polaritas kekuatan dunia. Tetapi justru dari sisi teknologi pertahanan itu menjadi hal yang sangat menyulitkan, Kak, sangat menyulitkan. Iya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, teknologi pertahanan itu hanya akan diberikan kepada negara yang dalam satu, alliance ya, Iya. satu aliansi, Satu kelompok lah ya, satu grup satu ya. kelompok. Dan ketika kita tidak memilih aliansi tersebut, ya sangat sulit untuk bisa menguasai teknologinya. Sebagai contoh nih, Kak, ya, sebagai contoh, eee, saat ini di Indonesia itu sangat sulit sekali menguasai teknologi roket namanya roket double base, propelan double Hmm. base. Dan untuk menguasai teknologi itu, kalau misalnya kita beli, ya memang teknologi sangat mahal, dan, beberapa beberapa teknologi kuncinya itu dipegang oleh negara-negara yang beraliansi. Itu dari sisi propelan. Belum lagi sekarang kalau misalnya, Kang Budi monitor, sekarang kan teknologi persenjataan misalnya sudah beralih dari senjata konvensional ke senjata pandu, guided weapon. Ketika berbicara tentang guided weapon juga sama tuh teknologinya. Misalnya teknologi-teknologi untuk guidance and control itu bukan bukan teknologi yang diperbolehkan untuk diberikan ke sembarangan negara, hanya negara tertentu. Apalagi misalnya ketika berbicara teknologi guided weapon sudah berbicara tentang, komponen elektronika juga sama, karena di dalamnya kan menjadi komponen elektronik yang penting gitu ya. Ya hal-hal kayak gitu menjadi cukup menyulitkan dari sisi penguasaan teknologinya. Hmm. Belum lagi misalnya di Indonesia belum belum ada, saya menyebutnya, sistem akuisisi pertahanan. Sistem akuisisi pertahanan itu adalah ketika kita ingin mengakuisisi atau menguasai suatu teknologi tertentu, kemampuan pertahanan tertentu, kalau pakai akuisisi itu berurutan, mulai dari konsep, pengembangan, terus sampai dengan operasional, kemudian, sampai dengan penghapusan itu sudah ada jalur jelasnya. Di Indonesia itu nggak ada tuh, sistem akuisisi pertahanan itu tidak dijalankan, bukan tidak dijalankan, eee, absurd lah semu pelaksanaannya. Di Hmm. kita cenderung yang dilaksanakan adalah, procurement atau pembelian, pengadaan, contracting. Pengadaan ya. Hmm. Nah, itu udah kita mendapatkan teknologinya susah, ketika kita menguasai sebuah teknologi juga pendekatannya bukan pendekatan akuisisi pertahanan, pendekatannya pendekatan pembelian. Sehingga antara pembelian satu Pengadaan lah ya, pengadaan. dan Hmm. itu cukup sulit. Saya berani mengatakan ini karena saya melakukan penelitiannya, Kang. Saya melakukan Oke. penelitiannya, betul. Saya lakukan penelitian tentang sistem akuisisi pertahanan, saya lakukan penelitian tentang, sistem engineering. Udah saya publikasikan sejak 2017, iya 2018 lah. Bahkan Hmm. saya tulis juga tuh di kolom opini tuh. Saya masih ingat saya tuliskan itu di opini, eee, Publika dan Opini Media Indonesia, saya tuliskan. Itu menyatakan bahwa memang dari aspek, sistem kita dan juga aspek, aspek, politik luar negeri, ya menyulitkan dari sisi penguasaan teknologi pertahanan, gitu Kang, kira-kira. Indonesia itu tidak memiliki sistem akuisisi pertahanan. Oke. Karena tidak punya sistem akuisisi pertahanan, maka proses pengadaan, kekuatan sistem persenjataannya, pendekatannya menjadi pendekatan, procurement, pembelian, bukan pendekatan Hmm. akuisisi. Kalau misalnya kita berbicara tentang, model triple helix, berarti akan ada government untuk regulasi, akan ada industri untuk, industrialisasi, dan akan ada, universitas atau perguruan tinggi sebagai, sebut saja center of excellence-nya. Riset militer dan riset sipil itu tetap harus dipisah secara kelembagaan, nggak bisa disatukan. Karena memang sudut pandangnya berbeda, tujuannya berbeda jauh, tujuannya berbeda dan lain sebagainya. Di dunia itu menyatakan bahwa domain peperangan itu bukan darat, laut, udara, tapi sudah 5 domain peperangan atau 5 domain of warfare. 5 domain peperangan itu selain darat, laut, udara, kita akan bertemu dengan domain peperangan cyber dan domain peperangan, antariksa.